Jadi begitupun Allah. Kadang-kala kita minta sesuatu sama Allah ditahan. Karena takut kita lupa sama Allah. Takut membahayakan kita punya diri. Bukan berarti Allah nggak sayang. Kita sering bersuudzon sama Allah. Kita sering berburuk sangka sama Allah. Kita sering menganggap Allah tidak sayang sama kita. Allah nggak peduli sama kita. Allah nggak melihat sama kita. Padahal dengan duduknya kita di sini ini kemuliaan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Apalagi kita bisa dikasih ketenangan duduk di rumah Allah, kita bisa mengkaji agama Allah. Ini suatu yang luar biasa. Di waktu-waktu istimewa, bainal maghrib wal isya. Nggak ada waktu selain yang istimewa kecuali antara maghrib dan isya dan baina subuh, baina sholatil fajr ila tulu'is syams. Itu waktu istimewa. Jadi kalau kita nggak duduk, nggak manfaatkan dengan baik, itu hal yang sangat merugi. Jadi sangat rugi ya. Antara maghrib itu cuman berapa jam, apalagi kita habisinnya nonton TV. Waduh, walhasil jadi anak kita sayang pun bukan berarti kita harus penuhi segala permintaannya. Kalau kelihatannya sesuatu yang berbahaya jangan dikasih. Begitupun Allah melihat hambanya, ketika dilihat hambanya minta sama dia, Allah dengar. Allah zat yang maha mendengar. Kif Allah nggak dengar doa kita? Kif Allah nggak dengar? Kalau kita berkata Allah nggak dengar, wah ada rusak iman kita. Atau kita menyangsikan bahwa Allah maha pemberi, ada yang salah dalam pikiran kita. Harus kita rubah pikiran kita. Kalau orang dermawan yang dimintain nggak mungkin, kecil lagi yang diminta. Kecil, buat Allah kecil nggak semua yang ada di alam. Kecil. Jadi kita cuma minta apa? Cek-cek semua. Perkara-perkara yang murah. Terus Allah nggak ngasih. Mungkin kalau dikasih bahkan menghancurkan diri kita, makanya ditahan. Atau dikasih aja. Makanya jangan meminta sesuatu yang baik menurut kita, tapi baik menurut ukuran Allah. Dan kita bersyukur akan itu. Tenang hidup kita. Kita kan nggak tenang hidup karena kita selalu dikejar dengan keinginan-keinginan yang nggak sesuai dengan perintah Allah. Kenapa sih Allah turunkan larangan-larangan? Ada yang haram di dalam ajaran Islam. Kenapa? Untuk menjaga kita, bukan untuk kepentingan Allah. Nggak ada penting-pentingnya Allah. Apa Allah tambah berpuasa kalau kita yang cegah? Enggak, kekuasaannya tetap tinggi, kekuasaannya tetap hebat, kekuasaannya tetap besar, kekuasaannya nggak akan pernah tertanding. Walaupun semua yang ada di alam ini bermaksiat sama Allah, apa Allah kecewa? Enggak. Tapi Allah senang kalau ada melihat hambanya yang tobat. Itu beda. Kalau kecewa enggak, tapi Allah akan senang apabila ada hambanya yang kembali menuju kepadanya, berfungsi sebagaimana mestinya sebagai hamba Allah. Oke, hadis ilustrasinya sangat panjang. Sampai seperti kita lihat onta yang nemu bekalannya. Orang yang hilang perbekalannya karena ontanya jalan di bawah itu onta, udah kehausan, udah kelaparan, udah berhari-hari, tiba-tiba ngeliat bayangan onta itu, gimana senangnya? Luar biasa, oh hidup lagi. Itu perbekalan saya. Begitu senangnya Allah, bayangkan. Begitu gembiranya Allah ketika dia melihat hambanya yang kembali menuju kepadanya. Ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Ya, orang yang bertaubat. Makanya taubat adalah sebuah jalan. Manusia nggak akan lepas dari kesalahan, tapi akan sangat dihargai apabila kita tahu atas kelemahan kita sebagai manusia yang sering lupa. Makanya Nas disebut Nas karena seringnya lupa. Nasia. Kenapa Nas disebut Nas? Kita dalam bahasa Arab artinya Nas, Nun dan Sin. Nah, karena aslinya lupa, terus lupa. Nasia lupa dalam bahasa Arab. Nasia ada orang yang sering nasian lupa. Orang yang sering lupa.